Shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di pagi hari ini kita akan masuk di dalam morning call. Dan kali ini bersama dengan saya Pendeta Domingus Andreas Busday. Saya melayani di GPIB Pelita Kasih Sangatta, Bakal Jemaat Pancaran Kasih Bengalon. Dan ada dua program besar yang sedang kami perjuangkan dan kami berproses di dalamnya, yaitu persiapan pentahbisan gedung gereja, dan yang kedua adalah pelembagaan Bajem Pancaran Kasih Bengalon menjadi jemaat yang dewasa dan juga menjadi jemaat yang mandiri. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur atas nafas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan dan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sebelum kami beraktivitas, kami akan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami mampu memberlakukan firman yang akan kami dengar. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan rekan-rekan pemuda, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 menjadi dasar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi saya akan membacanya bagi kita semua dari ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu bapak dan rekan-rekan pemuda, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah mengalami hati yang pilu, menyesal, sedih hati bercampur dengan amarah ketika manusia yang seharusnya memelihara alam ciptaan Tuhan justru menjadi pelaku kejahatan. Manusia yang seharusnya hadir di tengah-tengah ciptaan sebagai wakil Allah untuk memelihara, untuk memberikan kebaikan-kebaikan di tengah kehidupan dunia, justru melawan kehendak Allah dengan berbagai perbuatan jahat. Allah telah menyesal, dan di ayat yang ke-7, keputusan Dia atas dunia dikatakan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada yang bertanya, mengapa manusia yang berbuat jahat dan dosa, tetapi ternyata hewan dan juga binatang-binatang melata serta burung-burung di udara pun mendapatkan dampaknya, sehingga harus dihapuskan
atau juga mengalami kebinasaan ketika air bah itu diturunkan. Ayat ini mau menggambarkan sebenarnya betapa pentingnya manusia, sehingga kehidupannya akan memberkati jika ia melakukan setiap ketetapan Tuhan, tetapi akan sangat menjadi menghancurkan ciptaan ketika manusia itu justru jauh bahkan melawan kehendak Allah. Manusia yang berdosa dan melakukan kejahatan, tetapi ciptaan yang juga terkena dampaknya. Ayat yang ketujuh juga sebenarnya mau menggambarkan bahwa cinta Allah bukan hanya kepada manusia, tetapi justru juga kepada seluruh ciptaan. Oleh karena itu ketika Allah mau membarui, maka pembaruan itu bukan hanya sekadar dilakukan kepada manusia semata, sekalipun manusia dikatakan menjadi ciptaan Allah yang istimewa, tetapi cinta kasihnya sebenarnya ditunjukkan kepada seluruh ciptaan. Itu sebabnya pembaruan Allah juga mencakup kepada seluruh ciptaan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun amarah Tuhan begitu nyata, kita bisa baca di pasal yang ke-6 kitab Kejadian yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi sebenarnya ada cinta Allah yang tetap dinyatakan. Cinta Allah yang akhirnya membawa pengharapan ke dalam dunia. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh seorang yang berbeda dari orang-orang sezamannya. Dia hidup dengan kesalehan, tidak mau larut di dalam dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh orang banyak pada saat itu. Inilah yang membuat cinta kasih Allah tetap terpelihara di dalam kehidupan Nuh. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Nuhlah yang akhirnya memperoleh belas kasihan Tuhan dan terselamatkan dari air bah. Dan kalau Bapak Ibu bisa melihat jauh lebih dalam bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupanmu, keluarga yang diselamatkan adalah keluarga yang mau mendengar dan melayani Tuhan. Hanya Nuh yang mau melayani Tuhan dan akhirnya membangun bahtera sekalipun ia dianggap sebagai orang gila. Orang yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam tanda kutip gila itu bagi Tuhan, justru itulah yang mendapatkan kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Tentu pandemi COVID-19 tidak pernah menjadi rencana dan rancangan Allah dalam kehidupan manusia. Karena rancangan Allah itu adalah rancangan yang penuh dengan kepastian, damai sejahtera, kehidupan yang baru, pembaharuan dan seterusnya. Tapi mengapa lonjakan COVID-19 semakin naik? Walaupun PPKM yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai daerah memang sangat penting, membuat akhirnya paparan virus COVID-19 menurun. Bapak Ibu, saya melihat bahwa yang menjadi persoalan bukan virus COVID-19. Bahwa virus COVID-19 ada satu persoalan ya, yang dapat menimbulkan sakit penyakit bahkan kematian,
Ya. Tetapi yang membuat lonjakan COVID-19, ada banyak orang manusia yang terpapar, adalah sebenarnya dosa dan kejahatan manusia. Ada banyak orang yang mengabaikan orang lain, tidak menjalankan protokoler kesehatan. Saat ini mungkin Bapak, Ibu, Saudara dan saya sepakat, orang yang tidak mau menggunakan masker adalah orang yang jahat. Mengapa? Karena dia tidak mempedulikan keselamatan orang lain. Bahkan bisa membuat orang lain celaka. Karena orang yang tidak menggunakan masker, dia tidak tahu apakah dirinya membawa virus atau tidak. Jadi sekali lagi saya katakan, lonjakan COVID-19 itu bukan hanya virusnya yang menjadi persoalan, tetapi ketidakpedulian, egoisme setiap orang itulah yang membuat akhirnya ada banyak orang yang terpapar, bahkan kematian hadir di dalam hidup dan kehidupannya, membawa duka bagi banyak orang. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selaku ciptaan yang baru di dalam Kristus, mari melihat bahwa anugerah keselamatan sebenarnya Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita masih berada di dalam pandemi COVID-19, ingatlah bahwa cinta kasih Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan kita. Persoalannya, apakah kita mau menyambut cinta kasih Tuhan dengan terus berpegang pada firman, mendengarkan setiap arahan pemerintah sebagaimana kita menyambutnya dari Allah, melihat segala himbauan pemerintah sebagai cara Allah untuk bekerja dan mengurai setiap persoalan kehidupan kita, khususnya berkaitan dengan pandemi COVID-19. Saya kira Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai orang yang telah dibaharui menjadi ciptaan baru, marilah kita belajar untuk peduli, bukan hanya terhadap diri kita sendiri, tetapi terhadap lingkungan sekitar, terhadap sesama kita, melalui kerendahan hati, tidak egois, tidak menantang COVID-19, tetapi semakin mentertibkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena dengan demikian, maka anugerah kesehatan yang memang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita tetap kita pelihara, tetap kita jaga, dan akhirnya bukan hanya untuk kebaikan diri kita, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, di pagi hari ini Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu. Kami yang saat ini ada di dalam kecemasan, ketakutan, oleh karena ada banyak korban pandemi COVID-19. Bahkan banyak keluarga kami yang saat ini mungkin sedang berjuang. Bahkan ada banyak kematian-kematian, berita duka yang kami dengar. Inilah yang membuat kami cemas. Tapi kami percaya ya Bapa bahwa Engkau hadir. Cinta kasih Tuhan tetap ada dan setia tinggal di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami sebagai umat-Mu untuk terus memelihara kesehatan kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk terus peduli, bukan hanya terhadap diri kami sendiri, tetapi terhadap orang lain. Karena untuk itulah kami dibaharui, karena untuk itulah kami dipanggil melayani sesama dengan menjalankan protokoler kesehatan, sehingga pandemi COVID-19 dapat terurai,
sehingga berbagai persoalan di seputar COVID-19 dapat teratasi ketika kami peduli, ketika kami mendengar, ketika kami tidak egois. Mari Tuhan, berkatilah kami sekalian. Kami akan beraktivitas dari pagi bahkan sampai malam hari. Biar Tuhan senantiasa menjagai, menaungi, dan memelihara hidup dan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.